Oke teman-teman, jadi di video kali ini di sini kita masih bahas mengenai tutor live streaming lagi ya. Dan untuk live streaming kali ini adalah menggunakan RTMP. Jadi buat teman-teman yang masih bingung RTMP itu seperti apa, jadi RTMP itu layaknya kalian membuat project live streaming kalian, biar kalian bisa menyesuaikan teman-teman ya, seperti resolusi live streamingnya, FPS-nya, dan juga bisa menggunakan pasang thumbnail di live streaming kalian. Jadi buat kalian yang pengen live streaming menggunakan cara seperti ini dan pastinya cuman pakai HP Android aja, pastikan kalian simak aja video ini selengkapnya dari awal sampai akhir teman-teman. Oke, jadi untuk melakukan live streamingnya itu di sini gue sarankan kalian membutuhkan salah satu aplikasi yang cukup ringan ya. Ini gue menggunakan Camera VLive untuk bantuan aplikasinya, dan Camera VLive ini bisa kalian download via Play Store ya. Jadi kalau kalian mungkin masih awam mengenai Camera VLive, ini kalian cari aja Camera V. Nah seperti ini untuk icon logonya, kalian download aja di Play Store. Setelah itu di sini kita langsung aja lakukan tutorialnya teman-teman. Buka aplikasi Camera VLive-nya dulu. Dan di sini kayak biasa ya, karena untuk video mengenai live streaming menggunakan Camera VLive sebetulnya sudah sempat gue bahas di video sebelumnya. Nah cuman untuk cara tersebut itu hanya langsung menggunakan settingan dari Camera VLive-nya langsung. Namun untuk video kali ini melalui RTMP. Nah kalau seperti ini tampilannya di Camera VLive, kalian pilih bagian layar, kolom atas, biar kalian bisa live streaming menggunakan screencast dari layar HP kalian. Terus untuk platformnya ini kan ada Facebook dan YouTube ya, Facebook, YouTube. Teman-teman geser aja ke kanan, pilih di bagian custom RTMP. Nah, kolom custom RTMP ini ya. Di bagian pengaturan URL ini, kalian harus mengisi kolom URL RTMP serta tombol siaran. Gimana caranya untuk mengetahui tombol siaran serta URL-nya? Di sini caranya sangat mudah. Kalian close aja layar HP kalian terlebih dahulu. Oke, jadi di sini silakan kalian buka langsung aplikasi Chrome untuk browser. Sengaja untuk tampilannya di sini akan gue tampilkan seperti ini biar mempermudah kalian melihatnya, teman-teman. Dalam penelusuran kalian masuk aja ke YouTube Studio terlebih dahulu, pilih YouTube Studio. Jadi di sini wajib banget untuk masuk ke dashboard YouTube Studio kita dulu ya. Di tampilan seperti ini kalian pilih di bagian titik 3 pojok kanan paling atas, dan pastikan untuk situs desktopnya sudah diaktifkan ataupun sudah checklist biru seperti ini, kayak gitu ya. Nah kalau sudah, di sini kalian sekarang pilih di bagian icon live, yang ini kalian pilih. Setelah itu nanti akan otomatis masuk ke bagian tampilan seperti ini, dan tunggu aja loadingnya sampai muncul keseluruhan tampilannya. Nah, jadi setelah kalian berhasil masuk ke YouTube Studio dari format streamingnya, ini sengaja gue tampilkan dengan tampilan landscape biar teman-teman nyaman. Di sini kalian tinggal scroll ke bawah. Nah, seperti ini. Jadi di sini kalau kalian lihat di bagian kolom kunci streaming serta URL ini bisa kalian tempelkan pada kolom RTMP tadi ya di bagian aplikasi Camera VLive. Cuman di sini kita buat settingan baru lagi biar kalian bisa menyesuaikan dengan resolusi yang kalian perlukan kayak gitu. Dengan cara kalian pilih tanda panah di bagian pilih kunci streaming, tanda panah yang ini, terus pilih buat kunci streaming baru. Nah kayak gitu ya. Terus untuk nama, di sini kan ada tersedia kolom nama serta deskripsi. Jadi nama dan deskripsi ini tidak menentukan dari judul live streaming kalian ya. Jadi di sini sebagai contoh aja untuk namanya kalian buat live contoh aja. Ini bakal gue buat live contoh. Kayak gitu. Untuk deskripsi biarin aja kosong, terus di scroll lagi ke bawah. Untuk di bagian kolomnya ini protokol, ini pastikan RTMP ya, default. Lalu kalian scroll ke bawah, terus ada resolusi streaming. Nah di bagian resolusi streaming ini kalian pilih aktifkan setelan manual di checklist. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau udah di checklist setelan streamingnya sebentar, nah maka akan muncul resolusi. Tuh, jadi resolusinya ini kalian bisa menyesuaikan dengan koneksi kecepatan internet kalian. Jadi untuk resolusi ini kalian pilih kolomnya, dan nanti akan ada muncul beberapa pilihan resolusi yang kalian bisa tentukan dari awal. Jadi ini sesuaikan dengan kecepatan koneksi internet kalian, kayak gitu teman-teman. Nah kebetulan untuk koneksi internet di rumah gua itu cukup low banget ya, jadi nggak terlalu kencang banget speednya. Cuman buat teman-teman yang mungkin koneksi internetnya kencang banget sampai 30 Mbps, itu bisa gunakan hingga 4K resolusinya ya. Jadi tinggi banget. Jadi ini sesuaikan aja dengan koneksi internet kalian. Ini gue pakai resolusi paling rendah aja 360. Nah seperti itu. Dan untuk FPS-nya, untuk resolusi di bawah 720p itu tidak bisa mengaktifkan FPS hingga 60. Namun terkecuali kalau kalian menggunakan resolusi 720 ke atas seperti 1080p hingga 4K, itu FPS-nya bisa diaktifkan hingga 60 fps, kayak gitu ya. Kalau udah kita pilih aja buat dulu seperti ini. Nah, kayak gitu tunggu loading browsernya berhasil, kunci streaming custom dibuat ya. Nah, baru
Di sini kan sekarang pilihan kunci streamingnya sudah ada ya, sebentar. Nah, ini sudah muncul ya, live contoh sesuai dengan settingan yang tadi kita setting. Terus ada RTMP-nya dengan resolusi 360p. Baru untuk kolom kunci streaming serta URL-nya ini kalian salin dan tempelkan di aplikasi Camera VLive. Kayak gitu ya. Jadi caranya di sini kalian pilih salin aja untuk kunci streamingnya dulu. Ini kuncinya dulu, kalian pilih salin. Terus scroll, close, dan kalian masuk ke aplikasi Camera VLive. Di bagian mode RTMP lagi teman-teman ya. Jadi untuk kunci ini kalian masukkan di bagian tombol siaran ya. Nanti untuk kunci streaming itu di bagian tombol siaran ya teman-teman. Kalian tap dan kalian pilih tempel. Nah kayak gitu ya. Jadi untuk kuncinya sudah dimasukkan. Ini maaf kalau ada gua blur ya teman-teman, karena kalau bagian seperti itu memang diperlukan untuk privat ya teman-teman. Nah sekarang kita balik lagi ke bagian custom RTMP yang barusan tadi ya, di bagian YouTube Studio untuk menempelkan bagian URL RTMP-nya sekarang. Kita balik lagi ke browser. Sekarang kita salin untuk salah satu URL-nya. Misalkan kalian pengen gunakan URL yang atas ataupun URL server cadangan, itu sama aja. Di sini pilih salin dan masuk lagi ke aplikasi Camera VLive seperti tadi, teman-teman. Nah, di sini kalian baru tempel di bagian URL RTMP-nya. Tap tahan dan tempel. Oke, bila mana untuk dua kolom ini sudah diisi, URL RTMP plus tombol siaran, ini artinya kalian sudah bisa membuat project live streamingnya. Nah, kita back dulu sebentar, ini close dulu ya. Nah, kalau udah kita pilih OK dulu, memastikan bahwa kita sudah menggunakan mode RTMP. Nah, ini RTMP ya teman-teman, ini udah ya. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya kita sudah bisa melakukan live streaming menggunakan RTMP. Langkah selanjutnya setelah kalian menetapkan RTMP-nya sudah dipilih, teman-teman masuk lagi ke browser, seperti tadi, dan barulah kalian bisa lihat untuk bagian latency. Paling bawah teman-teman, ini ada latency stream. Kalian gunakan aja latency normal seperti ini dan kalian geser seperti ini. Maka di sini akan ada pilihan seperti judul. Nah, ini ya. Kalian pilih edit dulu. Kita pilih edit. Nah, seperti ini. Jadi di sini bagian seperti ini kalian buat judul serta deskripsi live streaming kalian. Kayak gitu ya. Misalkan di sini untuk judulnya bakal gue buat seperti ini aja ya, live contoh. Kalau kalian pengen bikin live mabar kayak gitu. Tuh kayak gitu. Untuk deskripsi diisi aja sesuai keinginan kalian, ataupun kalian menetapkan seperti halaman fanspage gitu ya, link halaman fanspage, Instagram, ataupun link donasi, itu nggak jadi masalah. Terus di scroll ke bawah. Terus di sini ada pilihan seperti ini ya, visibilitas. Maaf, nah visibilitas ini pastikan public, karena untuk video kali ini gue hanya sekedar menyarankan untuk membuat video tutorial. Jadi di sini visibilitasnya gue rubah menjadi pribadi ya. Kalau teman-teman jangan lupa untuk visibilitasnya adalah public ya. Nah kalau sudah, kalian scroll lagi ke bawah. Kalian pilih untuk kategorinya nih. Kalian menggunakan kategori apa? Misalkan game, main game gitu ya live streamingnya. Kalian pilih game kategorinya. Di sini kan kategori banyak tuh ya. Kalian pilih aja game dan bisa kalian tetapkan untuk judul game yang kalian mainkan. Misalkan Free Fire. Nah kayak gitu. Ini ada judul gamenya, masukkan. Nah, kalau udah, scroll lagi ke bawah dan sekarang kalian bisa menetapkan thumbnail. Nah, ini thumbnailnya udah gue tetapkan ya. Kalau kalian belum menetapkan, dipilih aja kolomnya. Nanti ada titik 3 di pojok kanan atas. Seperti itu, langsung kalian pilih ubah. Nanti akan masuk ke galeri handphone kalian dan pilih aja gambar mana yang kalian pengen tetapkan sebagai thumbnail. Nah, kalau thumbnail udah dibuat, kalian scroll lagi ke bawah. Kalau kalian pengen menetapkan playlist live streamingnya, tinggal dipilih. Terus di sini kebetulan gue sudah membuat playlist seperti ASTB, video YouTube pemula dan yang lainnya ya, seputar game Free Fire. Jadi akan gue letakkan di playlist seputar game Free Fire. Ini sebagai contoh aja. Kalau udah kita pilih selesai. Terus lanjut lagi scroll ke bawah. Di sini pastikan untuk keterangan ini kalian pilih tidak, video ini tidak dibuat untuk anak-anak. Biar apa? Biar acara live streaming kalian bisa ditonton oleh seluruh kalangan usia, ataupun misalkan channel yang buat channel itu di usia di bawah 18 tahun itu masih bisa nonton live streaming kalian, kayak gitu ya. Terus scroll lagi ke bawah. Terus ke bawah terus. Ini untuk tagnya, ini bisa kalian isi sebanyak 500 karakter like-nya kalian upload video. Jadi untuk tag ini ataupun kata kunci kalian buat aja misalkan live streaming, kayak gitu. Enter. Terus kalian buat lagi, mana sebentar. Kata kuncinya lagi misalkan nama channelnya Raka Anggara. Kayak gitu ya teman-teman. Atau kalian pengen live streaming Free Fire kayak gitu, itu nggak jadi masalah. Nah itu untuk kata kunci. Nah sekarang di scroll lagi ke bawah. Terus, nah seperti ini nggak jadi masalah. Udah sampai di sini. Sekarang kalian pilih di bagian penyesuaian.
Ini ada ya penyesuaian, sebentar. Mana nih kameranya? Nah, sebelah kiri nih. Pokoknya di bawah detail ya, ini penyesuaian ada, dipilih. Kalian pilih, mode lambatnya jangan diaktifkan, karena kalau kalian diaktifkan, itu nanti penonton baru bisa komen setelah per 60 detik. Jadi misalkan penonton baru komen yang pertama, untuk komentar yang kedua penonton harus nunggu selama 60 detik. Kasihan teman-teman. Jadi jangan diaktifin ya. Terus di monetisasi, ini ada, pilih. Nah, buat teman-teman yang channelnya udah dimonet, ini bisa diaktifin iklannya. Tuh, ini aktif ya. Kebetulan gue sudah diaktifin dan beberapa jenis iklannya bisa diaktifin. Nah, jadi kalian juga bisa mendapatkan penghasilan dari hasil live streaming kalian buat channel kalian yang sudah dimonet. Kalau sudah, kalian pilih simpan, yang ini, pojok kanan bawah. Nah, seperti itu. Jadi untuk projectnya kita udah buat ya, live contoh. Nah, ini kita perhatiin ya, projectnya adalah live contoh. Nah, kalau sudah, nanti kalian tinggal close untuk Chrome-nya. Jangan ditutup ya teman-teman. Kalian masuk ke Recent App, tap tahan lama untuk Chrome, kayak gini, dan pilih gembok. Biar apa? Biar kalian nggak ke close aplikasi Chrome-nya. Karena kalau ke close dengan sendirinya, live streamingnya berhenti teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian buka lagi aplikasi Camera V-Live-nya lagi. Nah, seperti ini. Di sini kita udah tetapkan. Ini jangan lupa, ini layar ya, jangan sampai kamera. RTMP-nya udah, kalian pilih Start. Nah, kayak gini. Nah, kalau sudah seperti ini, ada keterangan memperhatikan, kalian pilih aja oke. Di sini untuk ikonnya sudah muncul. Ini transparan ya ikonnya ya. Kita pilih dulu, klik, maka muncul kotak. Kalian pilih icon setting, samping tulisan Go. Nah, kayak gitu. Terus, di sini, ini udah ada ya, alamat siaran. Tuh, ini udah ada ya, sesuai RTMP yang kita pakai tadi. Ini URL RTMP-nya udah sesuai. Jadi kalian untuk di bagian stream resolusi, frame rate itu nggak perlu disetting lagi karena udah langsung ke detect teman-teman ya. Tuh, udah ke detect langsung ya. Nah, kalau udah, di sini untuk sumber mic-nya jangan lupa disetting. Volume mic juga jangan lupa disetting. Ini kan sumber mic-nya gue pakai mic dan suara internal ya. Jadi biar suara mic gue kedengeran oleh penonton dan suara internalnya juga kedengeran suara gamenya. Nah, kayak gitu, pilih oke. Nah, untuk volume suara internalnya kita turunkan aja, jangan terlalu besar. Biar suara gamenya itu nggak terlalu keras ya teman-teman. Biar penontonnya masih bisa ngedengerin suara mic kita. Nah, kalau udah kita pilih oke lagi. Dan sekarang ini untuk icon logonya gue sengaja buat transparan ya. Kalau kalian pengen rubah gampang ya. Di pilihan bagian mode layar ini. Nah, tombol aksi. Nah, misalkan kalian pengen pilih pakai logo Camera V-Live, kalian pilih nanti berubah menjadi live. Tuh, kayak gitu ya. Ini biar kelihatan aja. Ini akan gue liatin. Nah, kalau sudah seperti ini enak nih teman-teman. Kalian tinggal melakukan live streaming dengan cara gampang. Dipilih kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Pilih Go. Mana nih? Pilih Go ya. Untuk icon merah. Ini kameranya rada-rada ngeselin banget dari tadi. Nah, pilih Go. Kalian pilih Go. Broadcasting starting. Nah, ini lagi membroadcasting starting ya. Jadi lagi memulai broadcastingnya ataupun memulai live streamingnya. Tunggu dulu dan ini sudah dimulai live streamingnya ya. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalau kita close dan kita cek dari aplikasi Chrome ke YouTube Studio, ini live streamingnya udah dimulai. Sebentar. Nah, ini live streamingnya udah dimulai teman-teman. Tuh, udah dimulai ya. Nah, ini sesuai dengan kecepatan koneksi internet, kecepatan koneksi lagi. RTMP proyekan yang kita buat. Nah, ini udah mulai tuh. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kalian juga bisa lihat nih, ada koneksi sangat bagus atau gimana. Jadi kalau koneksinya mulai ngedrop, ini bakal turun. Dan nanti jumlah penontonnya kalian bisa lihat di sini ya. Karena ini adalah videonya gua pribadi, di sini privasinya. Ini sengaja jadi nggak ada yang nonton, teman-teman. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi di bagian seperti ini kalian tinggal buka game kalian aja. Maka nanti kalian bisa langsung main live streaming game menggunakan RTMP teman-teman dengan sangat ringan. Kalian bisa lihat sendiri, ini sangat ringan banget ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Untuk cara live streaming menggunakan mode RTMP cuma pakai satu HP aja. Kayak gitu.